Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sandi. Di akhir minggu ini saya ingin belajar lagi dengan ChatGPT ini. Saya akan bertanya mengenai investasi dan trading saham. Oke, tonton terus videonya. Hai ChatGPT. Hey there, how's it going? Oke, bahasa Indonesia ya. Oke, siap. Ada yang bisa dibantu? Oke, hari ini saya ingin belajar mengenai perbedaan antara investasi saham dan trading saham. Bisa kamu jelaskan dalam waktu 1 menit? Tentu, investasi saham dan trading saham berbeda dalam hal tujuan dan jangka waktu. Investasi saham berfokus pada membeli saham untuk disimpan dalam jangka panjang dengan harapan nilainya naik seiring waktu dan mendapatkan dividen. Sedangkan trading saham berfokus pada membeli dan menjual saham dalam jangka pendek untuk mendapatkan keuntungan cepat dari perubahan harga. Jadi investasi itu lebih seperti maraton, sementara trading itu seperti sprint. Jadi lebih baik mana? Ada lagi yang mau Pilihan antara menjadi investor atau trader tergantung pada tujuan keuangan, toleransi risiko, dan waktu yang bisa Anda dedikasikan. Jika Anda lebih suka pendekatan jangka panjang dan ingin membangun kekayaan seiring waktu, investasi bisa jadi pilihan yang baik. Namun, jika Anda lebih tertarik pada pergerakan pasar jangka pendek dan bersedia mengambil risiko untuk potensi keuntungan cepat, trading mungkin lebih cocok. Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan. Kalau ada hal lain yang ingin tahu atau ditanyakan, jangan ragu ya. Tadi mengenai trading tadi ya, trader saham. Jadi sebagian orang ada yang bilang itu seperti judi ya. Apakah ada perbedaan nih? Perbedaan utama antara trading saham dan judi terletak pada analisis dan strategi. Dalam trading saham, keputusan didasarkan pada analisis data pasar, tren, dan informasi keuangan perusahaan. Trader menggunakan pengetahuan dan keterampilan untuk membuat keputusan yang terinformasi. Sementara itu, mengandalkan keberuntungan tanpa dasar analisis yang kuat. Trading memiliki elemen risiko, tetapi dengan pengetahuan dan strategi, risikonya bisa dikelola lebih baik daripada judi. Jadi trading bukan judi ya? Betul, trading bukan judi. Walaupun ada risiko, trader menggunakan analisis dan strategi untuk membuat keputusan yang terinformasi, bukan hanya mengandalkan keberuntungan. Dengan pendekatan yang tepat, risiko dalam trading dapat dikelola dan menjadi lebih terukur. Kalau misalnya saya ingin berhasil Untuk berhasil dalam trading, penting untuk punya pemahaman mendalam tentang pasar dan instrumen yang Anda perdagangkan. Juga disiplin dalam mengikuti rencana trading dan selalu belajar dari kesalahan. Mengelola risiko dengan baik, seperti menentukan batas kerugian, juga kunci. Selalu ikuti berita ekonomi dan perkembangan pasar karena informasi ini bisa mempengaruhi pergerakan harga. Metode apa yang bagus dalam pemilihan saham untuk dijadikan trading? Salah satu metode yang populer adalah analisis teknikal. Ini melibatkan penggunaan grafik dan indikator untuk memprediksi pergerakan harga saham berdasarkan pola dan tren pasar sebelumnya. Indikator seperti Moving Average, Relative Strength Index (RSI), dan Bollinger Bands sering digunakan untuk membantukan waktu beli atau jual yang tepat. Namun, selalu penting untuk melakukan riset tambahan dan tidak hanya mengandalkan satu metode saja. Ya, tapi sebagian orang juga gagal juga dalam trading ya. Jadi bagaimana kita menghindari kegagalan dalam trading saham ini? Benar, gagal dalam trading bisa terjadi. Untuk menghindari ini, pertama-tama selalu gunakan manajemen risiko, seperti menentukan batas kerugian maksimal per trade. Kedua, jangan overtrading. Lebih baik pilih beberapa trade yang berpotensi tinggi daripada terlalu sering trading. Ketiga, terus tingkatkan pengetahuan dan keterampilan Anda. Pasar selalu berubah, jadi adaptasi
dan belajar dari pengalaman sangat penting. Kalau saya saat ini kan sebagai karyawan di salah satu perusahaan atau di pabrik makanan ya. Bagaimana saya ingin terlibat dalam investasi saham atau trading saham ini? Sebagai karyawan pabrik makanan, Anda bisa mulai dengan langkah kecil. Pertama, pelajari dasar-dasar investasi dan trading saham bisa melalui buku, kursus online, atau video edukasi. Lalu, buka akun di perusahaan sekuritas yang terpercaya. Mulailah dengan jumlah kecil dan gunakan dana yang Anda siap untuk kehilangan sambil belajar dan berlatih. Kalau di Indonesia, sekuritas apa yang paling baik, paling bagus menurut kamu? Ada beberapa perusahaan sekuritas terkemuka di Indonesia, seperti Mandiri Sekuritas, BNI Sekuritas, dan Bahana Sekuritas. Pilihan terbaik tergantung pada kebutuhan Anda, seperti biaya transaksi, layanan yang ditawarkan, dan kemudahan penggunaan platform. Pastikan untuk membandingkan beberapa sekuritas sebelum memutuskan. Baik, terima kasih ya penjelasannya ini. Sama-sama, senang bisa membantu. Kalau ada pertanyaan lain, jangan ragu untuk tanya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga hari Anda menyenangkan. Itu dia pendapat dari ChatGPT mengenai investasi saham dan juga trading saham, mana yang lebih baik, mana yang lebih cocok buat kamu. Jadi harus dipelajari ya, dipelajari dulu sebelum masuk ke dunia investasi saham ini. Belajar bisa dari mana saja ya, bisa dari buku, bisa dari video YouTube dan sumber-sumber yang lainnya. Jadi gaji yang kita terima ya dari perusahaan yang saat ini kita terima per bulan tuh sebaiknya disisihkan untuk berinvestasi untuk masa depan yang lebih cerah. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.